sahabat Nuria Mom Solution dan Nuria and Mom. Kali ini Mama Nuria ingin berbagi sesuatu yang sifatnya serius, karena Indonesia ini sudah dilanda COVID-19 atau virus corona ya. Ini sudah istilahnya sudah terjangkit 1.000 orang lebih yang sudah positif terkena virus ini. Nah, sekarang untuk para orang tua, terutama ibu-ibu, mungkin saya tahu dari beberapa teman-teman YouTuber itu kebanyakan mereka semua dari sudut pandang seorang bapak-bapak ya. Sekarang kita ngomong sudut pandang dari seorang ibu-ibu ya. Jadi Mama Nuria mau share sedikit di sini. Mama Nuria itu pernah menjadi konsultan keuangan. Nah, bagaimana sekarang kita menghadapi situasi yang seperti ini? Ya. Nah, jadi video ini memang saya khususkan untuk para remaja dan orang tua ya. Mungkin remajanya itu yang sudah kuliah, yang lagi pisah dengan orang tuanya, harusnya bagaimana? Oke? Nah, sekarang begini. Kemarin kalau ini ngomong masalah keuangan ya, Pak Jokowi ada ngomong libur 1 tahun untuk segala macam kredit ya. Kreditnya yang Mama Nuria tangkap itu hanya untuk kredit UMKM, kredit modal, lalu kredit kendaraan bermotor dan KPR. Nah, di sini kita biasanya kalau ibu-ibu kan bayarnya ya rutin itulah. Kalau ada cicilan rumah ya dibayar, cicilan motor ya dibayar, lalu cicilan-cicilan lainnya ya. Nah, sekarang bagaimana? Yang rancu di sini itu adalah yang bagian kredit KTA, kredit ojol online itu. Nah, sama kredit kartu kredit. 3 ini nggak jelas. Nah, sekarang bagaimana dengan keadaan keuangan seperti ini? Jadi gini, menurut saran Mama Nuria, kalau misalkan Anda punya sesuatu cicilan yang bentuknya ojol, lalu modal kerja dan lain, pokoknya yang namanya kredit kalau bisa stop. Kenapa? Begini, ini kasusnya kalau kita ngomong soal dari pernah hancur ekonomi ya. Mama Nuria di sini mulai mengikuti itu sudah mulai tahun 98 sampai sekarang ya. Tapi gayanya ekonominya ini beda. Jadi begini, kalau Anda misalkan mau bergerak sekarang itu, ini lawannya bukan manusia. Kalau tahun 98 itu lawannya manusia. Tahun 2008 itu juga lawannya lawan manusia. Tapi kali ini kita kayak ngelawan alien. Betul, ini seperti ngelawan alien. Kenapa? Kita ngelawan yang tidak nampak. Lalu sifat virusnya ini juga berubah-ubah. Jadi virus yang di Indonesia dengan virus yang di Cina itu beda. Nah, maka dari itu saran Mama Nuria, jangan terpengaruh untuk masuk pasar modal atau keuangan dan lain-lain yang sifatnya bisa buy dan sell ya. Jadi misalkan kayak beli Hang Seng Nikkei, kayak saham luar negeri, saham dalam negeri, terus beli falas ya toh, trading falas, jangan. Lebih baik Anda stop, kalian kumpulkan uang kontan di rumah. Itu kalau menurut saran Mama Nuria. Karena apa? Sebagian bank sudah lockdown begitu. Jadi bank-bank ini memang ya jalan online ya, tapi untuk yang realnya itu sudah nggak bisa. Jadi kalau kita misalkan ada perlu uang kontan atau bagaimana, nah ini yang susah ya. Oke, jadi kalau menurut Mama Nuria, yang namanya kredit stop. Karena apa? OJK sudah ada peraturannya bahwa memang situasinya seperti ini, pemerintah memberikan istilahnya keringanan untuk kita warganya. Seperti itu ya. Jadi kok memangnya misalkan kayak kartu kredit
KTA, ojol itu kan memang tidak sifatnya tidak di apa ya, nggak ditegaskan di situ, tapi memang kenyataannya mereka pasti tahu kok kalau kita memang alasannya kita nggak bayar. Kenapa? Ya karena memang pekerjaan nggak ada, kita harus di rumah, mau bikin apa-apa juga nggak bisa lah. Itu kan kita memang dibatasi yang bukan dari salah kita sendiri. Ini semuanya masalahnya masalah bareng-bareng, kejebak bareng-bareng gitu ya kalau menurut Mama Nuria. Oke, jadi tolong teman-teman yang mungkin kalau saran Mama Nuria, oke lah, mungkin yang adik-adik yang baru jadi broker falas atau broker saham, tolong jangan keadaan seperti ini kalian memaksa orang untuk segera beli di posisi yang sekarang ini. Tapi kalau menurut Mama Nuria, ini belum waktunya untuk posisi beli. Karena apa? Kita baru masuk 1000 yang kena penyakit. Nah, ini bisa lebih kacau lagi. Jadi ini bisa lebih dari 6 bulan. Seperti itu. Jadi kita nggak main-main ini. Ini ngelawan alien yang nggak kelihatan ya. Begitu. Oke. Jadi sarannya stop semuanya. Yang kredit-kredit stop, nggak usah dibayar dulu. Ya, kalian konsentrasi sama yang ada di rumah. Jadi kebutuhan rumah itu lebih penting ya. Lalu kumpulkan uang cash keras dan jangan masuk trading. Trading apapun itu jangan masuk dulu ya. Kalau yang punya emas, jadi kayak punya perhiasan atau emas rantaan di rumah, simpen, jangan dijual, jangan diapa-apain karena itu nilainya lebih naik daripada apapun saat ini ya. Terus jangan nambah kredit. Jadi misalkan kayak Anda mau nambah kredit mobil atau BPKB-nya mobil mau disekolahkan, nggak usah ya. Jadi nggak usah mengambil tindakan seperti itu ya, kalian nanti yang akan rugi sendiri. Oke, lalu beli kebutuhan hidup saja ya, kalau bisa ya secukupnya, tapi jangan gimana ya, pokoknya jangan sampai uang cashnya tuh jangan sampai habis untuk demi persiapan lumbung, jangan. Jadi harus 50-50. Jadi ada duit apa, misalkan kita punya 10 juta ya, 5 sama 5 nya untuk keperluan ini lumbung makanan kita, yang 5 jutanya untuk cadangan kita. Oke. Nah, itu contoh, bukan harus punya uang 10 juta ya. Oke, itu saran tips dari Mama Nuria ya. Jadi kalau mungkin ada yang bingung, takut ditarik, takut apa, tenang. Karena apa? Sudah ada dasar hukumnya. Kalau berani debt collector datang ke rumah, kita langsung lapor polisi. Ya, itu sudah ada badan hukumnya. Karena apa? Kita nih ngelawan alien COVID-19 ini loh, virus ini. Ini benar-benar enggak kelihatan dan ini benar-benar sangat bahaya. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan silakan tulis di bawah komen ini ya. Nanti mungkin Mama Nuria akan bahas masalah keuangan lainnya. Nanti kita lihat perkembangannya bagaimana ya. Jadi tidak usah bingung-bingung. Ini memang belum ada, ini kan sekarang tanggal 28, belum ada keputusan fixnya. Kalau perkiraan Mama Nuria mungkin sekitar tanggal 5 April nanti baru ada fixnya. Itu misalkan untuk mana-mana aja kredit-kredit yang harus berjalan atau yang bisa libur. Oke, nanti Mama Nuria akan update. Semoga aja kita bisa melewati segera masa-masa nggak enak ini ya. Terus kalau misalkan ada pertanyaan kapan masuknya bisa trading, nanti ya jangan tergiur dengan nilai yang di bawah atau nilai yang di atas mau mengharap terjun payung, jangan harap. Kalau enggak duitnya habis itu ya. Jadi jangan masuk pasar modal dulu dengan keadaan seperti ini. Apalagi kita ini baru start mau meledak-ledaknya jumlah pengidap COVID-19 itu ya. Jadi sekian dulu dari Mama Nuria, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, see you, bye.